Kehidupan pribadi dengan Roh Kudus seperti apa? Kalau Anda orangnya nanti ketika saya memanggil Anda maju ke depan, gak usah lihat kanan kiri, segera saja maju ke depan, karena Roh Kudus akan segera menjumpaimu dan memelukmu. Dan ini menjadi hal yang sangat penting, karena Roh Kudus dalam hidupmu inilah nanti yang akan memeteraikan iman keselamatanmu, sehingga ketika ada dalam tekanan yang hebat, goncangan kehidupan yang hebat, imanmu akan tetap kokoh. Jangan Anda menjadi seperti Yudas Iskariot, sekalipun dia sudah menjadi pengikut Yesus, bahkan sudah diangkat jadi satu dari Rasul Yesus, tapi Yudas Iskariot tidak sungguh-sungguh percaya dan tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Maka ketika dia jatuh dalam berbagai dosa dan kedagingannya, dia dikatakan sebagai bendahara yang tidak jujur. Dia suka mencuri uang dari hasil persembahan. Dan hatinya Yudas dipenuhi dengan iri hati ketika melihat wanita narwastu yang mengurapi Tuhan Yesus. Yudas Iskariot malah marah dan menuduh wanita itu memboroskan uang dengan memecahkan minyak narwastu itu. Tapi Tuhan tahu bahwa hati Yudas dipenuhi dengan kejahatan, akan cinta akan uang. Tuhan katakan, kau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kau tidak bisa mencintai Yesus tapi juga cinta akan uang, cinta akan dunia ini. Anda tidak bisa kompromi. Kalau mau ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Dan setan tahu bahwa Yudas hatinya nggak sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak Saudara tahu kan cerita akhir dari Yudas Iskariot. Pada akhirnya Yudas menjual imannya. Dia menjual Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang harusnya menjadi pegangan hidup dia. Dia lepaskan begitu dengan murah. Dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Dan ketika dia tahu Yesus ternyata disiksa dan dipukul, dicambuk dan disalibkan, Yudas Iskariot menyesal. Dikatakan di Alkitab, Yudas Iskariot menyesal. Ketika Yudas menyesal, tetapi hatinya sudah tidak bisa berbalik. Berbeda dengan Petrus, sekalipun Petrus sempat menghujat Tuhan Yesus 3 kali, tapi ketika Petrus menyesal, masa anugerah Tuhan masih ada dalam hidup Petrus. Petrus masih bisa dipulihkan. Tuhan menjumpai Petrus di tepi danau Galilea dan dipulihkan kehidupan Petrus. Tetapi bagi Yudas, waktu masa anugerah Tuhan sudah selesai. Sekalipun Yudas menangis, menyesal, Tuhan tidak menjamah hatinya, sehingga Yudas dirasuki iblis dan melakukan bunuh diri. Yudas membuang semua uang hasil kejahatannya dan dia mati bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini, di babak akhir, penghujung akhir zaman ini, setan bekerja dengan luar biasa. Dia saat ini mengetahui hatimu sungguh-sungguh ikut Tuhan atau enggak. Setan tahu Bapak Saudara, ada pribadi selain Roh Kudus dan dirimu sendiri. Ada pribadi juga yang enggak kamu lihat, tapi dia selalu mengintaimu siang dan malam. Ketika Anda sadar bahwa kamu orang yang dicari oleh setan untuk dibinasakan, bertobat sungguh-sungguh, sebab dia menunggu kapan engkau mengalami kemunduran iman dan meninggalkan iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda dulu orang yang berkobar-kobar imannya, kalau dulu ada orang yang namanya jam-jam doa nggak pernah bolong-bolong, kalau dulu ada orang yang baca firman nggak pernah bolong-bolong, tapi sekarang hanya gara-gara tekanan ekonomi, hanya karena stres mikirin pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak. Coba renungkan ini baik-baik. Apakah ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak luput dari masalah? Jika memang tidak ada, kenapa Anda harus menjadi kecewa, menjadi khawatir berlebihan dan ketakutan berlebihan sehingga imanmu goyah? Di sanalah iblis masuk dan mulai membelenggumu dengan berbagai rupa-rupa kekhawatiran dan ketakutan, bahkan dosa mulai mengintip dalam kehidupanmu. Jika memang ini potret gambar dirimu saat ini Bapak Saudara, saya mulai mengundang engkau, orang-orang yang mau bertobat sungguh-sungguh, yang mau kembali diteguhkan iman percayanya di hadapan Tuhan. Saya khususkan di depan sini menjadi tempat perjumpaan pribadi antara engkau dengan Allah Roh Kudus. Segera maju ke depan, gak usah malu. Segera maju ke depan. Bukannya Tuhan bisa jamah Anda di belakang sana, Tuhan bisa. Tapi Tuhan menghendaki ada respon iman. Langkahkan kakimu, hai iblis, terlepas setiap rantai belenggu yang membelenggu hati dan pikiran orang-orang yang kau kasih yang ada di tempat ini.
Jika engkau menyadari Pak, itu khotbahnya buat saya Pak, saya yang mendua hati. Saya kadang masih suka ikut arus dunia ini Pak. Saya diajak kemanapun saya ikut Pak. Yesus iya, yang lain juga iya. Saya mendukakan hati Tuhan. Saya itu bangsa Israel itu gambarannya adalah saya Pak. Saya yang orang gak pernah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya gak pernah teguh hati dalam mengikut Tuhan. Saya seringkali kecewakan Tuhan Pak. Kalau memang itu Anda orangnya, segera maju ke depan Bapak Saudara. Sebelum iblis menampimu, Bapak Saudara. Sebelum kau pulang dari tempat ini dan iblis semakin menawan hatimu, semakin lama semakin keras, dan Injil pun tidak akan pernah bisa menyelamatkanmu lagi. Sebelum semuanya terlambat, dan sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus yang tidak akan pernah kamu duga, kedatangannya seperti pencuri. Ini sudah babak akhir, sudah di ambang pintu, semuanya sudah digenapi, tinggal menunggu kuotanya terpenuhi. Jangan biarkan kuotamu hangus oleh karena kedegilan hatimu yang tidak mau bertobat di hadapannya. Saya terus menunggu orang-orang itu segera maju ke depan. Tim boleh bantu. Mungkin ada orang mau maju tapi bingung karena tempatnya sempit, dibantu saja. Yang penting mereka bisa maju ke depan. Silakan. Kuasa